Sepotong kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Bulan Ramadan telah tiba, penuh berkah dan ampunannya. Kami berpuasa menahan diri dari lapar, haus, dan nafsu hati. Sholat tarawih di malam hari, membaca Al-Quran setiap hari. Zakat fitrahmu segera tunaikan, perbanyak amalmu, jaga lisanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sungguh puja dan puji syukur senantiasa kita curahkan, kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga kenikmatan yang lain. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sebagai manusia dewasa tidak dapat dipungkiri begitu banyak aktivitas yang kita jalani setiap harinya. Bahkan kita cenderung ngebut, bahkan kita cenderung tidak profesional dalam memanajemen waktu dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Di sini bulan Ramadan 1447 telah tiba. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslim di dunia. Bulan Ramadan ini adalah sebagai solusi dari Allah SWT bagaimana memberikan solusi pada manusia agar bisa menjadi rem untuk manusia agar tidak terlalu ngebut atau melanjutkan ngebutnya lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, di sini akan saya tekankan apa saja fungsi atau makna bahwa puasa sebagai rem pengendali manusia dari aktivitas ngebut yang sudah dilaksanakan. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa puasa mempunyai tujuan, hikmah, manfaat yang begitu luar biasa, sehingga Allah menjadikan salah satu syariat dalam rukun Islam, yaitu adalah melaksanakan puasa. Di sini untuk tujuan puasa itu sendiri yang sebagai salah satu rem pengendali manusia, dalam sebuah Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kurang lebihnya dari makna Al-Baqarah 183 ini mengatakan bahwa Allah telah mewajibkan manusia untuk berpuasa sebagaimana telah mewajibkan orang-orang terdahulu.
agar tujuan dari berpuasa ini adalah orang muslim, manusia untuk bertakwa. Di sini dari makna bertakwa itu sendiri artinya bahwa bagaimana manusia itu untuk mengendalikan dirinya atas karena takwa, karena takut kepada Allah SWT. Di sini ada beberapa rem pengendali agar manusia tidak melanjutkan ngebutnya, yang tentu saja ketika akan melanjutkan ngebutnya ini akan bisa mencelakai manusia itu sendiri. Yang pertama dari fungsi ini, puasa sebagai rem memanajemen dirinya. Manajemen dari apakah yang dimaksudkan? Satu adalah memanajemen emosi. Bapak Ibu, terkait dengan tekanan hidup yang begitu luar biasa berat. Biaya hidup semakin mahal. Biaya sekolah anak-anak juga tidak murah. Biaya-biaya yang lain yang tidak terduga itu juga tidak menutup kemungkinan itu sangat berkorelasi dengan stres manusia. Ketika manusia stres, akan banyak hormon-hormon yang menyebabkan emosi yang akan selalu dikedepankan. Bukan hanya saat dia berlisan, tetapi juga berperilaku. Di sini ketika bulan puasa, dengan adanya puasa, manusia akan berlatih untuk memanajemen emosinya, berlatih untuk sabar, berlatih untuk berperilaku yang baik. Kenapa? Karena ketika manusia mampu menahan emosinya, mampu berperilaku yang baik, mampu menahan untuk tidak berperilaku yang jelek, Allah akan melipat gandakan kebaikannya yang dilakukan di bulan Ramadan. Yang kedua, Bapak Ibu, apakah yang perlu dimanajemen? Memanajemen diri adalah memanajemen waktu. Di sini harus kita akui, terkait dengan aktivitas kita yang begitu padat, ketika kita disibukkan dengan aktivitas kerja kita, dengan hiburan kita, kita mampu men-scroll TikTok berjam-jam, kita mampu untuk mengakses sosial media sekian lamanya. Akhirnya terkadang karena banyak pikiran, terkadang tuntutan hidup, terkadang oleh hiburan-hiburan yang mungkin kita tidak tahu dari segi manfaatnya, itu sangat mempengaruhi dengan aktivitas kita sehari-hari, bahkan termasuk dalam ritme jam istirahat kita. Di sini dari hal puasa, kita belajar untuk bermanajemen dari sisi waktu, di mana kita harus benar-benar tertib. Ketika kita ada suara adzan pada waktu berbuka puasa, kita disunahkan untuk menyegerakan segera berbuka puasa. Meskipun masih hanya air minum, air hangat dan sedikit camilan. Setelah itu kita melanjutkan waktu sholat maghrib. Kemudian kita baru melanjutkan dengan aktivitas berbuka puasa yang sesungguhnya. Itu baru dalam hal berbuka puasa. Di sisi yang lain ada juga dalam segi ibadah yang mungkin saat ini kita karena begitu intensifnya yang kita kejar hanyalah dunia. Terkadang kita adalah melupakan hal ibadah kita. Sehingga kita pada waktu adzan, pada waktu sholat isya dan waktunya sholat tarawih, kita dengan penuh kesadaran diri karena kita berlomba-lomba untuk mengejar pahala yang berlipat ganda. Akhirnya kita berangkat ke masjid atau musola untuk melaksanakan waktu sholat isya dan juga sholat tarawih yang sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya. Belum lagi nanti adalah manajemen waktu yang berikutnya, yang biasanya kita untuk membaca Quran yang masih jarang-jarang ataupun terkadang kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Pada waktu bulan Ramadan ini kita mampu manajemen waktu ibadah kita dengan memperbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran. Pada waktu salat tarawih kita langsung membaca, memegang Al-Quran dan kita membacanya terkadang juga lebih banyak dari waktu kita membaca sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, pada waktu kita beraktivitas makan sahur yang sudah ditentukan juga waktunya. Kesimpulannya di sini adalah dengan kegiatan puasa kita mampu memanajemen, kita lebih bisa dikendalikan, dikondisikan bagaimana kita mampu menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya adalah dari sisi rem hawa nafsu. Bapak Ibu, kita harus mengakui
dengan zaman yang penuh dengan hedonisme ini, di mana sosial media telah menunjukkan, memberikan tahukan bahwa begitu banyak hal-hal yang mampu menggoda hawa nafsu kita, mulai dari hiburan yang itu berujung maksiat, ataupun hal-hal yang sifatnya sebenarnya lebih banyak kesubhatnya, yaitu hal-hal yang mungkin kita terbuang percuma dari segi uang kita. Kita berapa kali check out untuk barang-barang yang tidak kita perlukan. Daripada waktu kegiatan ini, pada waktu Ramadan ini, kita untuk mencoba rem hawa nafsu kita. Bagaimana kita mampu berpikir untuk menabungkan atau membelanjakan uang kita untuk sesuatu hal yang mampu memberikan manfaatnya. Bagaimana kita Bapak Ibu untuk di momen Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk memberikan manfaat untuk rezeki kita, untuk hidup kita, untuk umur kita, juga untuk kepentingan orang lain. Di sini Bapak Ibu, yang nomor 2 adalah bagaimana kita untuk mengerem nafsu kita agar tidak kita salurkan atau kita penuhi setiap keinginan yang muncul dari hawa nafsu kita. Yang berikutnya, dari puasa ini kita mempunyai kemampuan untuk ngerem dari sisi makanan dan minuman yang mungkin saat ini, saat 11 bulan kita lalui, banyak makanan atau minuman yang tidak terkontrol dari sisi kesehatannya, dari segi waktunya, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa 11 bulan ini terkadang mau makanan yang asin, manis, pedas, kita bercampur jadi satu, sehingga itu akan merusak sistem lambung kita, merusak sistem pencernaan kita. Dari momen Ramadan ini Bapak Ibu, kita benar-benar ngerem, karena waktu berbuka sudah ditentukan dan waktu untuk sahur pun sudah ditentukan. Dari momen Ramadan ini Bapak Ibu, kalau puasanya benar, akan benar-benar bermanfaat untuk tubuh kita, yaitu sebagai detoksifikasi, yaitu membuang racun-racun yang tidak diperlukan, di mana untuk lambung kita akan beristirahat selama beberapa jam. Dengan ini tentu saja dari lambung ini yang untuk akan semakin baik untuk pencernaan kita. Dan juga dari segi puasa ini akan menjaga sel regenerasi baru. Bagaimana akan munculnya sel-sel baru yang akan semakin meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat, yang berikutnya Bapak Ibu, dari puasa Ramadan ini akan membuat kita rem, akan selalu ingat tujuan hidup kita. Apa yang dimaksudkan dengan kita kembali ingat dengan tujuan hidup kita? Bahwa Allah telah mengatakan, telah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa tidak aku ciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah. Dalam momen Ramadan ini Bapak Ibu, kita benar-benar seperti dikembalikan pada posisi bahwa untuk apa manusia diciptakan. Kita berlomba-lomba untuk memperbanyak beribadah. Bisa kita lihat di masjid ataupun di musola-musola, kita banyak memberikan santunan, kita memberikan makanan untuk berbuka puasa, untuk takjil, yang kalau di kiri kanan kita biasanya sudah dijadwalkan oleh masjid kita. Dan pemandangan ini hanya terjadi saat momen bulan Ramadan. Begitu indahnya Allah menghadirkan Ramadan untuk kaum muslimin, di mana untuk momen Ramadan ini, bulan Ramadan adalah sebagai solusi agar manusia kembali kepada fitrahnya sebagai seorang manusia yang terlahir suci. Allahumma siyamana wa qiyamana. Ya Allah, berikanlah kami kelancaran dalam mengerjakan ibadah puasa. Terimalah ibadah puasa kami, dan berikanlah kami banyak manfaat dari apa yang kami kerjakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.